Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kalkulus, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Wardatul Janah, Sidik Andika, Talak Lasapata, Uswatun Hasanah, dan Yunisa Cesarianti akan mempresentasikan materi mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Untuk memberi nama suatu fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F, G, dan huruf lainnya. Maka Fx yang dibaca F dari X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Misalkan, jika kita memiliki sebuah fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2, lalu kita ubah nilai X ini menjadi 3, maka Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2 menjadi F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada himpunan A yang beranggotakan 1, 3, dan 5. Lalu ada himpunan B yang beranggotakan 2, 4, dan 6. Anggota dari himpunan A ini saling memetakan dirinya kepada setiap anggota himpunan B. Himpunan A ini disebut sebagai domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Jelajah atau jangkauan atau range adalah himpunan semua nilai basis pemetaan atau bagian dari kodomain. Nah, untuk menentukan nilai range-nya ialah sebagai berikut. Misalkan diketahui suatu fungsi ialah Fx sama dengan 2x plus 1 dengan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 serta himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita permisalkan saja, misalkan nilai X-nya menjadi 1, 2, dan 3. Maka menjadi F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3, F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5, F3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Range itu sendiri ialah anggota kodomain yang mendapat pasangan dari anggota domain. Lalu selanjutnya ada aturan fungsi. Aturan fungsi yang pertama yaitu setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan atau tidak jomblo. Aturan yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B atau tidak selingkuh. Seperti pada gambar yang pertama, ini merupakan fungsi karena anggota di himpunan A memiliki pasangan di anggota himpunan B. Gambar yang kedua, ini bukan merupakan fungsi, karena himpunan A memiliki 2 pasangan di himpunan B. Dan yang gambar ketiga juga bukan merupakan fungsi, karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki anggota di himpunan B. Untuk selanjutnya, yaitu ada macam-macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Fungsi konstan dapat kita tulis dengan Fx sama dengan K, di mana K merupakan bilangan real. Jika dalam grafik, dapat kita tentukan sebagai berikut. Jika nilai K lebih besar dari 0, maka nilainya positif. Jika nilai konstanta kurang dari 0, maka nilainya negatif. Jika nilai konstanta sama dengan 0, maka nilainya sejajar dengan sumbu X.
Fungsi konstanta tidak mempunyai variabel x, sehingga hanya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan dengan dirinya sendiri. Dapat kita tulis dengan fx sama dengan x. Contohnya yaitu pada diagram berikut ini, di mana x sama dengan 1 dan y bernilai 1. Dan kita menemukan titik potong di antara x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Grafik berupa garis lurus melalui titik, asal, dan semua titik baik absis maupun ordinatnya sama. Yang ketiga, ada fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom yang memiliki derajat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Jika didefinisikan menjadi fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b ini merupakan bilangan real. Sebagai contoh, ada suatu fungsi y sama dengan 4x min 2. Di sini kita harus mencari titik yang memenuhi persamaan dengan mensubstitusi nilai x menjadi min 1, 0, 1, dan 2. Maka jika kita masukkan ke persamaan y sama dengan 4x min 2 menjadi x min 1 sama dengan min 6. X sama dengan 0 menjadi min 2. X sama dengan 1 menjadi 2. Dan X 2 menjadi 6. Untuk grafiknya seperti berikut ini. Kita langsung saja tarik garis lurus dari setiap titik potong yang telah kita dapatkan. Selanjutnya, fungsi keempat adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap ialah fungsi di mana f min x sama dengan fx. Sebagai contoh, suatu fungsi x kuadrat ditambah 2 dengan nilai x-nya menjadi 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dan jika kita ubah menjadi fungsi genap, maka f min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil ialah di mana fungsi fx sama dengan min fx. Sebagai contoh, suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Jika x-nya kita ubah menjadi 3, maka 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jika kita masukkan rumus fungsi ganjil tadi, maka hasilnya menjadi minus 27. Untuk fungsi genap sendiri harus simetris terhadap sumbu y ketentuannya. Sedangkan untuk fungsi ganjil simetris di sepanjang sumbu y. Fungsi kelima ada fungsi nilai bilangan bulat terbesar. Fungsi ini ialah fungsi yang dimana bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Untuk definisinya sendiri hampir sama dengan nilai mutlak, cuman bedanya nilai mutlak x ini diapit oleh dua tanda kutip atau tanda kurung. Misalkan nilai bilangan bulat terbesar min 3 dan 1 adalah sama dengan 4, sedangkan nilai bilangan bulat terbesar 3 dan 1 adalah 3.
X-nya sendiri menggunakan rumus berikut ini, yaitu Hx sama dengan nilai bilangan bulat terbesar dari X dikurang X. Sebagai contoh, yang pertama, untuk nilai X yang kurang dari 1 dan lebih besar dari sama dengan 0, ialah berikut ini, di mana nilai X-nya itu sama dengan 0. Maka nilai Hx sama dengan 0 dikurang X sama dengan min X. Contoh yang kedua, untuk nilai X yang kurang dari 2 dan lebih besar dari sama dengan 1, di mana X-nya sama dengan 1, maka Hx-nya sama dengan 1 dikurang X. Lalu yang ketiga, di mana nilai X-nya kurang dari 3 dan lebih besar dari sama dengan 2, di mana nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai Hx sama dengan 2 min X. Baik, berikutnya ada macam-macam fungsi berdasarkan domain dan kodomain. Yang pertama, ada fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi satu-satu. Suatu fungsi A dan B dengan setiap anggota himpunan A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di himpunan B. Terdapat kondisi fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Dapat dilihat pada gambar di bawah, himpunan A yang memiliki anggota 1, 3, 5, himpunan B yang memiliki anggota 2, 4, dan 6. Masing-masing himpunan A dipetakan kepada himpunan B 1, 1. Tidak ada yang sama. Maka itulah disebut dengan fungsi injektif. Lalu yang kedua ada fungsi surjektif. Sebuah fungsi di mana semua anggota kodomain adalah range daerah hasil atau anggota daerah kodomain harus memiliki pasangan. Jika Y anggota B, X anggota A, maka Fx sama dengan Y. Dapat dilihat pada contoh gambar ini bahwasanya himpunan A dan himpunan B memiliki beberapa anggota. A dipetakan kepada 1 dan B dipetakan kepada 3, C dipetakan kepada 5. Anggota himpunan B ada 2 dan 4 yang tidak memiliki pasangan. Maka ini bukan termasuk fungsi surjektif. Contoh yang kedua, anggota himpunan A, B, dan C, anggota himpunan B, 2 dan 6. Himpunan A memetakan kepada 2, B memetakan kepada 6, dan C memetakan kepada 6 pula. Maka anggota himpunan B, 2, 6 memiliki pasangan. Ini dapat disebut dengan fungsi surjektif. Lalu yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi f, a, dan b disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi subjektif dan juga fungsi injektif. Contoh, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, himpunan B memiliki anggota 2, 4, dan 6. 1 dipetakan kepada 2, 3 dipetakan kepada 4, dan 5 dipetakan kepada 6. Masing-masing memiliki anggota subjektif. Pada contoh tersebut memenuhi fungsi subjektif dan juga fungsi injektif, maka disebut juga dengan fungsi bijektif.